Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, teman-teman semua yang kami hormati pula, untuk persiapan PAK akhir tahun untuk tahun 2020, ini yang jelas yang perlu disiapkan adalah pertama PKG-nya, itu harus dan wajib. Kemudian yang kedua Dupak itu juga sifatnya wajib. Ini dua-duanya harus ada semuanya. Kemudian untuk PAK, saya kira Bapak Ibu semua sudah tidak jadi masalah, karena pada PAK itu sudah ada aplikasi, mungkin dari kita berbeda. Yang penting saat di print itu munculnya sama. Seperti saya juga membuat aplikasi sendiri, karena ini mohon maaf saya lagi sariawan jadi ngomongnya mungkin nggak begitu jelas. Iya, enggak apa-apa. Lagi sariawan jadi mohon maaf sebelumnya. Kemudian di dalam PAK itu apabila Bapak Ibu semuanya, itu PAK kan terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Nah, unsur utama itu yang pertama dari lab PKG itu sendiri, PKG. Yang kedua itu ada tambahan maksimal hanya 2, tidak boleh lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 nanti tim penilai akan memakai 2 yang nilainya terbaik. Sehingga dari awal, monggo Bapak Ibu semuanya, untuk unsur tambahan, unsur utama, saya ulang, untuk unsur utama tambahannya hanya 2 saja. Meskipun Bapak Ibu mungkin ada 3, ada 4, atau banyak, itu seperti itu. Kemudian untuk PKG sendiri sebetulnya tidak ada perubahan, hanya bedanya itu pada format 1D, itu 1D, dan kita sudah tidak bermasalah karena sudah 2 tahun terakhir kita sudah menggunakan format 1D yang terbaru, yang isinya antara lain di situ juga ada penilaian dari peserta didik, orang tua, teman sejawat, kemudian absen. Nah, itu semuanya sudah menyatu dan sudah merupakan kalau semuanya itu sudah diisi, nanti akan menjumlah sendiri di format 1D itu. Sehingga saya kira untuk pelaksanaan PKG itu tidak akan jadi masalah. Karena meskipun ini sudah terbiasa, yang nanti mohon kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan bersama, kita komunikasikan bareng dan kita mencari jalan keluarnya. Itu untuk PKG-nya. Kemudian untuk PKB ini kan sebenarnya saya sendiri tidak begitu menguasai, karena kan saat pelatihan yang berangkat bukan saya berangkat yang PAK, sehingga untuk PKB-nya ya nanti kita sharing lah, kita cari bareng-bareng jalan keluarnya. Cuman hanya karena pengalaman saja, mungkin dari saya nanti ada yang kurang pas, ya mohon diluruskan dan masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Yang jelas PKB itu kan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama pengembangan diri, kemudian karya inovasi, dan yang satunya publikasi ilmiah. Nah, itu laporannya apabila pengembangan diri itu terdiri dari banyak, itu ada beberapa penilai yang mempunyai wawasan berbeda. Itu ada yang pengennya dibuat satu-satu, pengembangan diri 1 sendiri, pengembangan diri 2 sendiri, dan seterusnya. Akan tetapi ada
penilai yang menginginkan untuk efisiensi kertas dan pelaporan itu disarankan bisa menjadi satu buku. Jadi pendahuluan kata pengantar itu bisa masuk secara keseluruhan. Itu begitu. Nah ini untuk pelaksanaannya monggo terserah panjenengan. Kalau untuk mempermudah penilaian yang sudah memang dipisah. Kalau memang jadi satu, mohon nanti Bapak Ibu diberi sampul di luar itu PKB ada berapa pengembangan diri itu, misalnya pengembangan diri 1, pengembangan diri 2 dan seterusnya. Ini kan tahu, oh ini PKB ini isinya pengembangan diri sebanyak 3 macam misalnya, sehingga nanti tim penilai tidak kebingungan, karena tim penilai kebingungan dan kami selaku yang mendampingi bingung, biasanya dilewati lah. Ini kan eman begitu loh ya, eman untuk membuatnya. Sehingga untuk mempermudah, nah dikasih batas warna kertas yang warnanya berbeda dan ditulis di dalam batas itu pengembangan diri 1 itu tentang apa itu dijelaskan. Tapi di sampul tidak perlu, di sampul cukup pengembangan diri 1, pengembangan diri 2 dan seterusnya. Tapi dalam sampul pembatas, mohon pengembangan diri 1 itu tentang apa, sehingga tim penilai nanti tahu, oh pengembangan diri 1 tentang ini. Nanti batas yang kedua, pengembangan diri 2 begitu juga, pengembangan diri 2. Judulnya apa, misalnya pelatihan PJJ kemarin atau pelatihan 365 kemarin dan ya, mohon disiapkan seperti itu, sehingga pengembangan diri yang lebih dari 1, monggo ini teknis terserah panjenengan. Yang penting pada saat pengumpulan dan checklist itu jangan seperti kemarin baru dikirim hari ini mengumpulkan. Nah itu kan mempersulit kami selaku pendamping untuk penilaian, sehingga mohon 2 hari sebelumnya semuanya sudah fix gitu. Apalagi yang isi pengembangan dirinya banyak, kemudian ada yang karya inovasi, kemudian menyusun buku dan lain sebagainya. Itu susunannya kalau bisa saya tahu, kami selaku pendamping itu tahu, sehingga kami bisa menjelaskan. Seperti kemarin kan terjadi misalnya dari Bu Muri atau Bu Rina itu kan ada yang kelewat sehingga harus ngurus sendiri lah, itu kan kasihan juga. Dan itu karena saya sendiri dengan Pak Slamet saat itu memang mencari juga kebingungan, karena memang susunannya kami tidak tahu, itu seperti itu. Sehingga mohon. Kemudian masing-masing bukti fisik itu misalnya mengajukan wali kelas, tolong wali kelas diganjil sendiri meskipun di dalam surat tugas dari sekolah untuk pembelajaran itu sudah ada semuanya di situ, akan tetapi penilai itu tidak mau mencari di sana. Itu seperti itu. Ini terjadi di Bu Sri kemarin, karena sebelumnya Bu Sri itu bisa lolos, tapi kebetulan kemarin tidak dipisah. Untuk apa itu kemarin ada 1, itu sehingga dianggap tidak ada, karena itu seperti itu. Jadi ini pengalaman ini biar tidak terjadi lagi, sehingga semuanya dipisah sebagai bukti fisik, meskipun di dalam SK KBM itu sudah ada sebetulnya. Tapi untuk karena tim penilai mungkin ya kalau teliti banget kan tidak mungkin karena sudah banyak, sehingga inginnya praktis, sehingga kami sebagai pelayan tim penilai seperti Pak Slamet itu kemarin juga ngalami sendiri, kami harus mencari. Tim penilai itu hanya minta, tidak mau mencari sendiri masalahnya. Saya minta ini, nama ini, minta ini, PD-nya, PI-nya, KI-nya, kayak gitu. Jadi kalau saat checklist itu saya tidak tahu tempatnya, urut-urutannya, ya itu nanti akan mempersulit, paling tidak ya menambah waktu yang harusnya selesai jadi belum selesai. Sehingga yang sudah kami share tentang bendel 1, bendel 2, bendel 3 dan seterusnya itu mohon untuk dilaksanakan.
Kemudian kemarin ada satu lagi yang dibagi Bumur. Untuk lembar catatan fakta, judulnya cukup lembar catatan fakta saja. Kemarin dibagi Bumur itu saya mau ngambil, ternyata judulnya itu malah ada selama pembelajaran, kemudian ada apa ya, dan apa itu enggak perlu itu. Nanti kalau ditanyakan dan suruh ngubah kan repot untuk harus menyusulkan sendiri ke sana begitu. Hanya kebetulan kemarin memang itu penilaiannya agak longgar, tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan teliti banget itu, yang ibu-ibu itu siapa tuh saya lupa. Di buku 2 Pak ini, di buku 4 Pak ini, halaman sekian itu tahu, sehingga itu sangat susah bagi kami. Tapi kemarin kebetulan bapak-bapak yang kepala SD itu sangat apa ya, mempermudah kita, sehingga kemarin meskipun di sekolah kita itu banyak, ya selesainya juga awal. Pengalaman-pengalaman itu ya tolong, monggo nanti kita sikapi bersama untuk mempermudah semuanya. Kemudian untuk Dupak Bapak Ibu, kemarin saya juga ketemu Bu Dede. Bu Dede kan orang baru, belum pernah membuat, beda dengan Bu Ari. Kemarin Bu Dede juga sempat komunikasi dengan saya. Nah, seandainya Bapak Ibu itu sempat, Dupak itu monggo di sendiri, sehingga kalau ada perubahan sertifikat, perubahan penambahan dan pengurangan, itu mengeditnya tidak terlalu lama dan jenengan tidak terburu-buru karena bisa mengedit sendiri. Dan apabila butuh filenya, kami punya, banyak yang sudah punya, itu file Dupak. Sehingga ya meskipun itu ya tugas dari sekolah ya, tapi kami dari awal memang berusaha sendiri, karena apabila ada perubahan mendadak itu tidak usah mencari Bu Dede kemana-mana, yang kebetulan mungkin Bu Dede sedang tidak di sekolah, ada keperluan dinas luar dan seterusnya, itu akan mempersulit kita sendiri. Ya monggo nanti PAK kita siapkan, PKG kita siapkan sendiri, kemudian juga Dupaknya juga kita siapkan sendiri. Saya kira itu Pak Sabiun dan teman-teman Bapak Sekolah, mohon maaf apabila penjelasan saya kurang pas ya. Kalau ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan bersama, ya monggo kita bahas bareng-bareng, bukan saya lebih mengerti. Itu seperti itu. Saya kira itu dulu Pak Biun, monggo saya kembalikan. Terima kasih Pak Hartono yang sudah memberikan pemaparannya, mudah-mudahan menambah kejelasan bagi kita. Jadi mohon setelah ini nanti mungkin untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Hartono. Ada hal yang baru untuk tahun ini. Jadi untuk kegiatan pendidikan kali ini kemarin disampaikan oleh Bu Sri bahwa guru non PNS itu juga diharapkan bisa membuatnya. Mungkin Bu Sri bisa menjelaskan, monggo Bu Sri. Halo? Tidak nyambung ya Bu Sri? Ya. Ya. Ya kalau tidak nyambung mungkin kita sampai ke apa? Dengarkan dulu, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya, nanti saya sampaikan ke Pak Hartono. Oke. Monggo. Ya. Saya Pak. Ini dari Bapak. Monggo. Oh iya, Bu Dina, silakan Bu Dina. Gimana Bu Dina? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Har, masih ingat peristiwa tahun kemarin ya Pak, bahwa tentang pengembangan diri itu, kalau menurut hemat saya, di sekolah kita itu kan guru PNS itu ada 2 macam gitu ya. Ya bukan ini saya mengelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah guru-guru yang mungkin sudah nun sewu, mungkin sudah tidak bersemangat untuk untuk naik pangkat lagi begitu nggih.
Kemudian Iya, untuk iya. kami-kami yang masih di bawah 4A itu kan masih sangat membutuhkan nilai nih Pak. Nah, Iya, iya. ini nanti bersama dengan Bu Mami, karena Bu Mami itu ya sama dengan saya nih Pak. Nanti mungkin untuk saya dan teman-teman yang golongannya masih di bawah 4A, ketika penilaian mungkin ada perhatian khusus gitu Pak. Dan kami nanti akan berusaha untuk ngeset sedemikian rupa agar lebih memudahkan tim dari SMP 2 ketika penilaian begitu. Mohon maaf atas masukan dari saya nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak Harjono bisa mendengar tadi suara Bu Rina? Bisa. Jelas. Bu Rina jelas. Kalau Pak Biyun dan kecil banget. Gimana? Tanggapan saya ya itu kan hanya masukan Pak Sabihun, ya kita terima lah. Yang jelas apa yang saya sampaikan untuk checklist itu saya mohon 2 hari sebelum itu sudah fit sehingga tidak tergesa-gesa, dan kami sempat karena kami juga ngecek satu-satu kan banyak banget Pak. Dan mungkin kalau ada teman yang bisa membantu ngecek itu saya kebenaran sekali. Tapi yang selama ini kan saya ngeceknya sendiri masalahnya. Ya nanti tolong kalau ada yang sempat ya membantulah. Ya minimal itulah. Kalau saya belum ada yang membantu ya minimal 2 hari sebelum itu sudah di meja saya, itu sajalah. Ya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih Pak Harjono. Tadi di samping Bu Mami, insya Allah tadi kalau tidak salah tersirat Bu Rina juga bersedia Pak. Insya Allah Bu Rina nanti bersedia untuk membantu lah, mengeset dengan sebaik-baiknya. Yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan gitu. Kemudian ini belum ada jawaban, ini adalah Bu Nur ya. Bu Nur yang ya Bu Nur termasuk ya nanti mulai pertama ya Bu Norma. Ini juga membuat PAK. Tapi mungkin belum ada datanya ya. Kalau termasuk kasus Bu Norma itu kan sudah PNS ya Bu. Halo? Ya monggo, Bu Norma nanti diikutkan Norma, siapa ya? Itu? Ya. Bu Norma, halo? Ya, halo Pak. Ya, kalau untuk Norma gimana ya Pak? Kan ini baru, kan statusnya berarti belum PNS ya Pak, Norma masih CPNS. Nah, berarti nanti Norma ikut juga atau gimana ya Pak? Iya. Halo, ya Pak Harjono, saya teruskan itu. Untuk Bu Norman kan CP ya Pak, Bu? Oh iya. Ya, kalau CP belum ada setahun apa sudah? Belum ada setahun ya? Iya, lulus Pak, masih C. Yes. Masih belum PNS Pak, masih C. Iya. Iya. Oke ya, nanti Bu Norma kalau komunikasi langsung dengan Pak Harjono, nanti kalau ada pertanyaan apa-apa terkait dengan penilaian atau PAK. Kemudian untuk teman-teman guru non PNS kemarin, saya mendapat informasi dari Bu Sri Rohmawati, itu juga diharapkan untuk tetap menyampaikan pengusulannya. Tapi ini hal yang baru, terutama untuk tahun ini di sekolah kita. Jadi nanti informasinya mungkin perlu ditanyakan kepada pengawal.